kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah, yang mana merupakan di antara bulan-bulan yang Allah sebutkan sebagai ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu kata Allah Subhanahu wa taala berada di antara bulan-bulan yang kamu ketahui, yaitu kata ulama adalah Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Dan kita di penghujung bulan Zulqa'dah ini sangatlah dekat dengan prosesi utama dari pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu saat ini mata kita dan hati kita tertuju pada Makkah Al-Mukarramah tersebut, di mana jutaan umat muslim dari berbagai pelosok dunia, terlepas dari batasan-batasan negara, batasan-batasan warna kulit, batasan-batasan ras, semuanya berkumpul dalam satu tempat dengan satu tujuan, yaitu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaan haji tersebut kaum muslimin dan juga manasik-manasik yang berada di dalamnya adalah apa yang Allah kabarkan dalam surat Al-Hajj yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Kata Allah, "Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, dan itulah manasik-manasik haji. Dan barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan dan membesarkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah di antara tanda ketakwaan hati seseorang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, apa makna syiar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu syiar dari satu sisi, sya'air tadi adalah jamak dari kata syairah, yang sebenarnya meliputi setiap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun syiar yang berakar dari satu kata, dari kata sya'air tadi, merupakan lambang, dalam bahasa Arab bermakna lambang atau alamat. Karena itu tidak heran syiar dalam bahasa kita, di bahasa Indonesia, lebih lekat maknanya dengan dakwah dan juga seruan-seruan ajakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dalam tafsirnya akan ayat tadi. Fa syairullah i'lanu dinihi. Maka yang disebut dengan syairullah di sini adalah i'lan, mengumumkan dan menunjukkan tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kita melihat bahwasanya ayat ini disampaikan setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang prosesi ibadah haji dan disebutkan dalam suratul Hajj, yang berarti bermakna haji. Maka dari situ tidaklah dapat dipungkiri bahwasanya haji berupa manasik-manasik tadi. Wukuf di Arafah tanggal 10 orang-orang, miqat dan lain-lain, semuanya merupakan manasik-manasik yang menunjukkan dakwah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, siapapun yang melihat manasik-manasik tersebut, jutaan umat muslim tanpa sekat, antara si kaya dan si miskin, antara orang-orang yang berpunya dan tidak berpunya, semuanya dikumpulkan dalam satu pakaian, semuanya dikumpulkan dengan satu tujuan, dan semuanya mengucapkan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atani ya Jibril fa amarani." Sungguhnya Jibril alaihi salam telah mendatangiku dan memerintahkan kepadaku, an amura ashabi ay yarfa'u aswatahum bil ihlal, agar para sahabat-sahabatku meninggikan suaranya untuk berihlal. Fa innahu min sya'airil hajj. Maka ihlal tersebut merupakan sya'airil hajj, di antara bentuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita dapati di manasik ibadah haji tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya gambaran yang ditunjukkan oleh jutaan kaum muslimin sekarang dan nantinya pada hari Idul Adha, di Yaumin Nahar, saat orang-orang berkumpul dengan jumlah yang demikian, melantunkan talbiyah semuanya,
Tidak jarang siapapun yang melihatnya, baik mukmin dia ataupun kafir, dia akan tergetar hatinya melihat pemandangan yang demikian. Bagaimana orang yang berjumlah sedemikian banyaknya dapat bersatu di satu tempat dengan tujuan yang sama, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaum muslimin, ibadah haji yang kita sebut sebagai syiar tadi, syiar-syiar Allah tersebut ketahuilah tidak hanya terbatas dalam ibadah haji. Karena kita katakan ia bukan hanya terbatas pada satu syariat saja, tapi seluruh ibadah-ibadah zahir yang bertujuan untuk mengiklankan, mengumumkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara lebih khusus lagi mendakwahkan orang ke dalam agama Allah tersebut. Karena itu saat ini kaum muslimin di tengah arus modernitas yang mengimpit kita dan menimpa kita temui berbagai fenomena di antara masyarakat, mungkin terjadi di antara kita sendiri. Ada beberapa orang yang merasa malu menunjukkan syiar-syiar tersebut. Ada beberapa orang yang malu minta izin untuk sholat dalam keadaan rapat misalnya. Ada beberapa anak-anak muda yang malu menampakkan keislamannya dan menjaga dirinya dari keharaman-keharaman Allah yang telah Allah gariskan dan perintahkan ke setiap kaum muslimin. Mereka malu menjalankannya karena takut dianggap kuno, takut dianggap tidak modern, dan takut dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Begitupun ada juga di antara kita yang malu dengan simbol-simbol yang diketahui oleh orang banyak sebagai simbol kaum muslimin. Malu memakai jubah, malu memakai peci, baju koko, hal-hal yang kita lihat sebagai tanda secara uruf, secara adat kita dalam melihat seorang apakah ia muslim ataupun tidak. Bahkan kita lihat banyak politisi-politisi yang bahkan tidak beragama Islam justru senang mengambil tanda-tanda tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, perlulah setiap dari kita mengintrospeksi diri terhadap kenyataan yang kita hadapi tadi. Rasa malu akan menunjukkan syiar-syiar Allah tadi, malu melaksanakan salat, malu mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk dibayarkan berupa zakat, sedekah, dan lain-lain yang dianggap bertentangan dengan modernitas zaman, malu meninggalkan zina, menjaga diri dari setiap apa yang dihalalkan oleh hawa nafsu. Malu akan mengerjakan itu semua kaum muslimin tidak lain tidak bukan adalah tanda akan kurangnya izzah, kebanggaan, dan juga rasa mulia yang ada di dalam hati seorang muslim bahwasanya dia muslim. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk merasa bangga akan keislamannya, merasa bangga akan jalan yang telah Allah turunkan kepadanya, karena itu bukanlah nikmat yang dapat diambil oleh setiap orang. Karena itu setiap muslim haruslah memiliki izzah dan bangga dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dan diperintahkan kepadanya. Karena itu setiap bentuk ketaatan yang dilihat oleh orang banyak berupa syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah tanda akan adanya izzah tersebut, rasa mulia dan rasa bangga yang ada dalam hati seorang mukmin. Karena itu kalau kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang kondisi akhir zaman, bahwasanya Islam bada'a ghariban, bada'al Islam ghariban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Islam itu dimulai dengan bentuk keterasingan. Artinya Islam terasing dari banyak budaya-budaya jahiliyah yang berbeda dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dakwah Nabi berkembang, saat itu ia tidak menjadi gharib lagi. Umat-umat muslim mulai akrab dengan ajaran-ajaran Allah, dan kita lihat ajaran-ajaran itu dibumikan dan diimplementasikan oleh siapa saja yang mengaku muslim pada saat dakwah Nabi telah berkembang. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaudu ghariban, Islam itu akan kembali menjadi asing lagi di tengah umat Islam. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah rasa malu tadi. Rasa malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Rasa malu untuk menunjukkan keimanan dan keislaman kita dalam setiap zahir, amalan zahir yang kita perlihatkan, yang dapat dilihat oleh orang banyak.
Sayaudu ghariban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka pada hari-hari yang demikian berbahagialah dan baiklah nasib orang-orang yang aneh tersebut, yang asing tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, pada khutbah kali ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Orang-orang yang mengembalikan Islam ke dalam keterasingan. Orang-orang yang menjadikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berupa syiar-syiarnya yang dilihat oleh muslim maupun kafir, yang sejatinya kalau mereka lihat boleh jadi dapat menarik hati mereka ke dalam keislaman, tapi kita malu memperlihatkannya. Jangan sampai nilai-nilai Islam yang sebelumnya diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hilang begitu saja di tangan kita. Kemudian tinggallah Islam itu hanya sekedar nama, sedangkan ajarannya, sedangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangannya semuanya menjadi asing di antara kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الكريم الغفار العزيز الجبار مقلب الليل والنهار أحمده سبحانه حمدا عبد يرجو رحمته ويخشى عذابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب والأبصار وتشرح الصدور وتكفر الأوزار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان والأفكار فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى وتزودوا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Setelah dalam khutbah pertama kita tadi kita mengingatkan akan pentingnya menunjukkan ibadah-ibadah zahir dan tidak malu untuk mengumumkannya ke tengah orang banyak, tidak malu untuk menunjukkan kebanggaan kita akan keislaman kita. Hari ini saya ingin mengingatkan bahwasanya syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tadi, sebagaimana ia meliputi ibadah-ibadah berupa salat, doa, zakat, haji, dan juga meliputi pakaian-pakaian yang menunjukkan keislaman seseorang, tanda-tanda keislaman seseorang. Namun ia juga meliputi akhlak, budi pekerti, kewajiban untuk menjaga lisan, kewajiban atau larangan untuk menyakiti sesama muslim, perintah untuk berbuat jujur, perintah untuk berlaku adil. Semuanya merupakan nilai-nilai keislaman. Kalau kita lihat tadi fenomena yang terjadi di tengah kita, ada orang-orang yang malu menunjukkan keislamannya berupa tanda-tanda lahiriah, pakaian, salat, zakat yang dapat kita lihat. Namun kenyataannya ulama kaum muslimin telah mengingatkan dalam banyak tempat akan adanya orang-orang yang syakluhu muslim, bentuk lahiriahnya adalah muslim, dapat dilihat keislamannya, akan tetapi perilakunya tidaklah tampak keislaman dalam dirinya sama sekali. Karena itu di antara perkataan yang masyhur di kalangan ulama dari Dr. Muhammad Abduh, bahwasanya ia berkata, "Zahabtu ilal gharbi fawajadtu islaman." Ia berkata, aku pergi ke negara-negara barat, aku menemukan Islam di sana. Walam ajidil muslimin, tapi aku tidak menemukan orang-orang muslim. Walamma uttu ila syarq,
Dan saat aku kembali ke negara-negara timur, maksudnya negara-negara muslim, wajadtu muslimina walam ajid islaman, aku menemui orang-orang muslim tapi aku tidak menemukan Islam di sana. Dan tentu perkataan ini kaum muslimin bukanlah bertujuan untuk mengkerdilkan peradaban Islam dan mengagungkan peradaban barat, tapi sebuah refleksi yang ingin ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara bermayoritas Islam, negeri-negeri kaum muslimin. Sudahkah kita peduli dengan nilai-nilai yang Islam ajarkan? Terlepas dari apa yang kita sebutkan berupa syiar-syiar lahiriah tadi, pakaian yang kita pakai sekarang, peci yang kita kenakan, semuanya menandakan bahwasanya kita muslimin. Akan tapi di antara kita mungkin ada orang-orang yang peduli dengan panjangnya jubah seseorang, pendeknya potongan celana seseorang, besarnya peci yang ia kenakan, tapi lupa untuk menjaga lisannya agar tidak menyakiti sesama muslim. Mungkin di antara pemimpin-pemimpin kita ada orang-orang yang meraih kopiah dan juga jubah saat ingin maju ke pemilihan, kemudian lupa untuk dalam perintah untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Artinya kaum muslimin yang ingin saya sampaikan saat ini, mungkin kita tidak merasa terarah nasihat tadi soal menampakkan zahir kita, tentang menampakkan ibadah kita ke orang banyak. Saat ini kita melaksanakan salat Jumat, dan tentu ini adalah bentuk syiar lahiriah yang kita tampakkan ke orang banyak. Akan tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menampakkan syiar-syiar tersebut berupa akhlak seorang muslim? Tidak ada yang dapat memungkiri bahwasanya apa yang dilihat oleh Muhammad Abduh tadi, keteraturan yang ia dapati di negara-negara barat, nilai-nilai amanah dan keadilan yang ia dapati di sebagian negara barat, menjadi absen dan nihil saat kita lihat di kebanyakan negara-negara muslim. Tidak ada yang dapat memungkiri bahwasanya korupsi yang kita lihat di negara kita, culas, sikap tidak adil, sikap curang dalam perdagangan, semuanya kita lihat dalam negeri-negeri kaum muslimin. Akan tapi jarang kita lihat di sebagian negara-negara barat, khususnya dalam masa Muhammad Abduh, saat belum terkotori oleh liberalisme yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu kaum muslimin, kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar apa yang kita tampakkan berupa kebanggaan tadi muncul dalam syiar-syiar yang kita dakwahkan kepada orang banyak, agar seorang kafir manapun saat melihat peradaban kaum muslimin, salatnya, zakatnya, dan akhlaknya, semuanya dapat mengajak mereka kepada Islam. Semuanya dapat mengumumkan kepada mereka tentang keagungan agama Allah ini, agama yang kita anut, keyakinan yang kita percayai. Semoga dapat menjadi renungan